Nama saya Amos Undati Kepasang SPDGR, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Pada video kali ini, saya akan memaparkan bagaimana koneksi antar materi pada modul 3.1 dengan modul-modul sebelumnya. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana koneksi antar materi, mari kita saksikan. Apa guru hebat? Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara tentang Trattat Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Semboyan dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara yang sampai saat ini masih menjadi landasan berpijak bagi pendidik adalah Ingarso Sungtulodo, seorang pemimpin harus mampu memberi teladan. Ingmadia Mangunkarso, seorang pemimpin juga harus mampu memberikan dorongan, semangat, dan motivasi dari tengah. Tuturi Handayani, seorang pemimpin harus mampu memberi dorongan dari belakang, yang artinya adalah seorang pemimpin atau guru harus mampu memberikan teladan dan memberikan semangat dan motivasi dari tengah, juga mampu memberikan dorongan dari belakang untuk memajukan seorang muridnya. Semboyan ini memiliki makna mendalam, dapat kita jadikan landasan dalam setiap pengambilan keputusan, yaitu keputusan yang selalu berpihak kepada murid agar menjadikan mereka sebagai generasi yang cerdas dan berkarakter sebagaimana tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Hal ini dapat kita lakukan dalam proses pembelajaran di sekolah yang tidak hanya menitik beratkan pada konten kurikulum, namun transfer nilai-nilai kebajikan dapat kita sampaikan secara terus-menerus dengan eksplisit pada pembelajaran dan keteladanan di setiap pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Bapak Ibu yang hebat dan luar biasa, selanjutnya kita akan melihat bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip yang kita ambil dalam pengambilan sebuah keputusan. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri seorang pendidik tentunya adalah nilai kebajikan, diantaranya kejujuran, tanggung jawab, disiplin, toleransi, gotong royong, dan nilai kebaikan lainnya. Nilai-nilai tersebut adalah nilai-nilai yang paling kita hargai dalam hidup dan sangat berpengaruh pada pembentukan karakter, perilaku, dan membimbing dalam kita mengambil sebuah keputusan. Sebagai guru penggerak, tentu ada beberapa nilai-nilai yang harus dipegang, diantaranya mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid, di mana nilai-nilai tersebut merupakan manifestasi dari pengimplementasian kompetensi sosial emosional, kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan berinteraksi, kesalahan dan konsekuensi yang akan terjadi. Serta pengambilan keputusan juga didasarkan pada 3 prinsip untuk menyelesaikan dilema, diantaranya berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Bapak Ibu yang luar biasa, selanjutnya bagaimana materi pengambilan sebuah keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau sebuah bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tidak dapat dielakkan bahwa kita selalu dihadapkan pada berbagai permasalahan yang membutuhkan suatu keputusan dalam penyelesaiannya. Dalam pengambilan keputusan dibutuhkan langkah-langkah yang mengacu pada prinsip tertentu. Karena dalam pengambilan keputusan berkaitan erat dengan masa depan suatu organisasi, apalagi menyangkut pada keputusan yang sifatnya strategis. Salah satu faktor yang sangat membantu dalam pengambilan keputusan adalah keterampilan coaching. Sebagai pendidik, guru harus memiliki keterampilan coaching. Selama proses pembelajaran, pendampingan dalam pengujian pengambilan keputusan melalui kegiatan coaching atau bimbingan yang dilakukan oleh fasilitator, saya rasakan sangat efektif dalam membantu pemahaman saya. Beberapa contoh praktik coaching dapat memberi gambaran yang utuh untuk dapat diterapkan di sekolah. Keputusan yang diambil dengan teknik coaching yang berlandaskan etika, nilai-nilai kebajikan sesuai dengan visi misi sekolah yang berpihak pada murid dan menciptakan budaya positif lingkungan sekolah.
Teknik coaching dilakukan dengan prinsip kesetaraan sehingga tidak terkesan menggurui, tetapi justru akan menimbulkan rasa nyaman sehingga mampu mengidentifikasi permasalahan dan dapat menyampaikan pertanyaan berbobot dari coaching. Begitu pula dengan coaching yang dengan rasa nyaman dapat menyampaikan hambatan-hambatan dan dapat menemukan solusi yang sesuai. Hal ini karena coach mampu menjadi pendengar yang baik sehingga mampu membantu menguraikan permasalahan melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dengan coaching, guru dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi siswa dalam proses pembelajaran. Sebagai coach yang baik, guru memiliki harapan terhadap siswanya sehingga dapat menjalankan seluruh tugas dan kewajiban yang diberikan di sekolah dengan baik. Bapak Ibu sebagai seorang pemimpin tentu terkadang mengalami sebuah dilema untuk memutuskan sebuah permasalahan. Lalu bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional sangat mempengaruhi dalam pengambilan sebuah keputusan. Dalam setiap pengambilan keputusan, wajib berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan serta regulasi yang ada dengan berpedoman pada 9 langkah pengambilan keputusan. Melalui kedua dasar tersebut, kita dapat menganalisis sehingga dapat membedakan antara dilema etika atau rujukan moral. Kepekaan sosial emosional seseorang akan menumbuhkan empati dan simpati sehingga dapat menempatkan diri untuk bisa mengenal orang lain. Dengan simpati dan empati, kita dapat merasakan apa yang peserta didik alami, sehingga kita dapat mengidentifikasi permasalahan dengan bijaksana di saat harus melakukan pengambilan keputusan. Guru yang berperan sebagai pemimpin pembelajaran akan bertindak atas dasar keberpihakan pada murid. Dalam setiap keputusannya, harus mempertimbangkan banyak hal yang bermuara pada murid, berbasis etika dan nilai kebajikan, berlandaskan pada 4 paradigma, yaitu individu vs masyarakat, rasa keadilan vs rasa kasihan, kebenaran vs kesetiaan, dan jangka pendek vs jangka panjang. 3 prinsip, yaitu prinsip berbasis hasil akhir, prinsip berbasis peraturan, dan prinsip berbasis rasa peduli. Adapun 9 langkah pengambilan sebuah keputusan. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Kedua, menentukan siapa saja yang terlibat, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, menguji benar atau salah yang di dalamnya terdapat uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji halaman depan koran, uji keputusan, panutan, atau idola, pengujian paradigma benar lawan benar, prinsip pengambilan keputusan, investigasi opsi trilema, buat keputusan, tinjau lagi keputusan Anda dan refleksikan. Dalam pengambilan sebuah keputusan, seorang pemimpin harus memilih satu keputusan yang paling efektif untuk memilih yang terbaik dari antara yang baik. Lalu, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali pada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Pembahasan studi kasus yang berfokus pada masalah moral atau etika akan semakin mengasah empati dan simpati seorang pendidik. Pendidik yang telah terlatih akan mempunyai rasa empati dan simpati yang baik, sehingga diharapkan mampu mengidentifikasi dan memetakan paradigma dilema etika agar pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran lebih bijak. Kebijakan yang muncul pada saat pengambilan keputusan tetap mengacu keberpihakan dan mengutamakan kepentingan murid, sehingga solusi tepat akan didapat dari setiap permasalahan yang terjadi. Pendidik yang mampu menganalisis permasalahan dari berbagai sudut pandang dan pendidik yang dengan tepat sehingga mampu membedakan apakah permasalahan yang dihadapi termasuk dilema etika ataukah rujukan moral. Ketika seorang pendidik dihadapkan pada kasus-kasus yang berfokus pada masalah moral dan etika, maka keputusan yang diambil akan dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianutnya. Jika nilai-nilai yang dianutnya nilai-nilai positif, maka keputusan yang diambil akan tepat, benar dan dapat dipertanggungjawabkan, dan begitu pula sebaliknya, jika nilai-nilai yang dianutnya tidak sesuai dengan kaidah moral, agama, dan norma, maka keputusan yang diambilnya lebih cenderung bermuara pada kebenaran menurut versi pribadi.
Selain itu, pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika juga dapat melatih ketajaman dan ketepatan dalam pengambilan sebuah keputusan, sehingga dapat dengan jelas membedakan antara dilema etika atau kebujukan moral. Keputusan yang diambil akan semakin akurat dan menjadi keputusan yang dapat mengakomodir kebutuhan murid dan menciptakan keselamatan dan kebahagiaan semua pihak berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan kebajikan. Ibu guru hebat yang luar biasa. Terkadang kita sebagai guru mengambil sebuah keputusan tentu mempertimbangkan bagaimana menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Lalu bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Keputusan yang kita ambil secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada implementasi pembelajaran dan mempengaruhi situasi di sekolah. Setiap keputusan yang kita ambil harus tepat dan bijak berlandaskan nilai-nilai kebajikan, keteladanan, bijaksana, dan tidak melanggar norma. Dengan landasan tersebut, kita dapat menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman, sehingga murid-murid dapat belajar dengan baik dan dapat mengembangkan kompetensinya. Untuk dapat mengambil sebuah keputusan yang tepat dan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengenali terlebih dahulu kasus yang terjadi, apakah kasus tersebut termasuk dilema etika ataukah bujukan moral. Jika kasus tersebut merupakan dilema etika, sebelum mengambil sebuah keputusan, kita harus mampu menganalisa pengambilan keputusan berdasarkan pada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, sehingga hasil keputusan yang kita ambil mampu menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman untuk muridnya. Intinya, pengambilan keputusan yang tepat terkait kasus-kasus pada masalah moral atau etika hanya dapat dicapai jika dilakukan melalui 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Dapat dipastikan bahwa jika pengambilan keputusan dilakukan secara akurat melalui proses analisis kasus yang cermat dan sesuai dengan 9 langkah tersebut, maka keputusan tersebut diyakini akan mampu mengakomodasi semua kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat. Maka hal tersebut akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Dalam pengambilan sebuah keputusan, terkadang kita dipengaruhi oleh lingkungan tempat di mana kita berada, terkait dengan budaya dan kebiasaan kita di mana lingkungan kita berada. Lalu, apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Pengambilan sebuah keputusan yang dilakukan berlandaskan asas 3 prinsip penyelesaian dilema, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Pemilihan prinsip tersebut tentunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, meskipun setiap keputusan pasti ada risiko, pro dan kontra, namun hal ini menjadikan salah satu tantangan tersendiri. Tantangan yang saya alami, yang pertama kesulitan untuk merubah paradigma dan budaya yang sudah dilakukan sekolah selama bertahun-tahun. Yang kedua, belum semua warga sekolah berkomitmen tinggi untuk menjalankan keputusan bersama. Yang berikut, tidak melibatkan guru atau warga sekolah lainnya sehingga sering terjadi perbedaan pandangan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam kasus yang mempersulit tercapainya kesepakatan dalam pengambilan keputusan tersebut. Kita tidak mempunyai pilihan yang lain karena aturan yang ada pada pimpinan atau kepala sekolah. Yang berikut, adanya nilai-nilai kecenderungan untuk berpihak pada pertemanan yang masih kental dalam budaya di lingkungan menimbulkan rasa kasihan lebih dominan dan terburu-buru dalam pengambilan keputusan. Namun dengan mengikuti 9 langkah pengambilan keputusan dapat meminimalkan perasaan tidak nyaman dan keputusan yang saya ambil dapat diterima oleh semua pihak. Dalam pengambilan sebuah keputusan, kita tentunya menyesuaikan dengan situasi dan kondisi objek yang kita kasuskan itu. Lalu apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dalam pelajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Lalu bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda itu?
Pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil dengan pengajaran memerdekakan murid-murid kita adalah terciptanya merdeka belajar. Dengan merdeka belajar, murid bebas mencapai kesuksesan, kebahagiaan sesuai minat dan potensinya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Hal ini diharapkan murid-murid akan sukses dengan bidangnya masing-masing, bahagia karena sesuai dengan apa yang diinginkannya, dan bertanggung jawab akan apa yang menjadi pilihannya. Disinilah dasar pijakan kita bahwa semua pengambilan keputusan harus berpihak pada murid, dan guru berfungsi untuk memfasilitasi, membantu, mengembangkan bakat dan minat yang sudah ada. Kurikulum Merdeka sangat berorientasi pada murid. Hal ini terlihat dari kurikulum kelas 9 di SMK yang tidak lagi memecahkan materi menjadi beberapa kompetensi, namun menjadi satu kesatuan utuh dan mendalam ke dalam satu mata pelajaran. Penggunaan model pembelajaran berdiferensiasi akan mampu mengakomodir kebutuhan setiap siswa sesuai dengan bakat dan keahliannya. Guru hanya sebagai fasilitator dan pembelajaran berpusat pada murid. Dengan didukung pada penerapan secara eksplisit maupun implisit KSE yang akan semakin memperkuat dan mempertajam wujud nyata dalam memfasilitasi dan mengasah keterampilan sosial emosional murid-murid kita. Kaitannya dengan paradigma dilema etika, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin pembelajaran pasti akan membawa dampak, baik jangka panjang maupun pendek bagi murid. Hal yang sudah kita putuskan dan kita lakukan akan terekam menjadi suatu catatan dan akan menjadikan role model tentang apa dan bagaimana kelak murid-murid berpikir dan bertindak. Bagaimana mereka mengambil keputusan di masyarakat di kemudian hari. Gambaran ini menjadikan dasar bahwa pengambilan keputusan oleh seorang pendidik harus tepat, benar dan berpijak melalui analisis dan pengujian yang mendalam atas benar salahnya. Pengujian dilakukan dan menggunakan 5 uji, yaitu uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan atau uji idola, akan menjadikan pengambilan keputusan kita akurat dan teruji sehingga tidak menyesatkan murid-murid. Pada akhirnya, dari sekian penjelasan yang sudah dipaparkan sebelumnya, lalu apa kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan akhir yang saya peroleh dari pembelajaran materi ini dan keterkaitannya dengan modul sebelumnya, bahwa pengambilan sebuah keputusan merupakan suatu kompetensi atau skill yang harus dimiliki oleh guru sebagai pendidik. Terkait dengan tugas dan fungsinya, seorang guru dalam membuat keputusan harus berlandaskan pada filosofi Ki Hajar Dewantara, karena setiap keputusan yang diambil akan mewarnai pola pikir dan karakter murid. Agar keputusan yang diambil dapat memberikan kemanfaatan untuk banyak orang, mampu mengantarkan pada lingkungan yang positif, kondusif, aman dan nyaman, dan dapat bertanggung jawab, maka harus dilakukan berdasarkan pada budaya positif dan menggunakan alur yang tertata seperti baca. Hal ini dilakukan semata untuk mengantarkan murid menuju profil pelajar Pancasila yang dalam perjalanannya banyak berbenturan yang sifatnya dilema etika dan rujukan moral. Untuk itu, diperlukan panduan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan sehingga langkah yang diambil selalu berpihak pada murid. Sekolah sebagai institusi yang berfungsi memberikan pelayanan, bimbingan, mendidik dan mengajar para peserta didik agar memiliki sifat atau tingkah laku yang lebih baik. Sekolah juga bertugas melakukan proses transfer ilmu yang membentukkan karakter peserta didik. Banyak hal yang harus dilakukan. Tentu saja, banyak juga pengambilan keputusan yang mewarnai kebijakan-kebijakan sekolah. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu mengambil keputusan dengan bijak, dengan mengedepankan nilai-nilai kebajikan yang telah menjadi kesepakatan kelas. Keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin pembelajaran yang menggunakan alur baca selalu berorientasi untuk mewujudkan budaya positif sehingga dapat menciptakan kondisi lingkungan yang nyaman atau well-being. Guru mempunyai kewajiban untuk mengantarkan murid menjadi insan yang cerdas dan berkarakter menuju profil pelajar Pancasila. Harapan ini pasti dibutuhkan komitmen dari semua pihak. Dalam mengawal impian ini, tentu banyak juga ditemui permasalahan.
baik yang sifatnya dilema etika maupun bujukan moral. Untuk itu, diperlukan panduan 9 langkah dalam pengambilan keputusan dan pengujian agar keputusan yang diambil berpihak kepada murid demi terwujudnya merdeka belajar. Sebagai salah satu bentuk merdeka belajar adalah diterapkannya pembelajaran berdiferensiasi. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, maka kebutuhan murid akan terpenuhi sesuai dengan bakat, minat, dan kecenderungannya, gaya belajarnya. Bapak Guru hebat, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Hal-hal yang menurut saya di luar dugaan bahwa ternyata dalam pengambilan keputusan bukan hanya didasarkan pada pemikiran dan pertimbangan semata, namun sangat diperlukan adanya paradigma, prinsip, dan langkah-langkah pengujian pengambilan sebuah keputusan agar keputusan yang diambil tepat sasaran dan bermanfaat untuk orang banyak. Di samping itu, secara personal, dalam pengambilan keputusan diperlukan satu sikap keberanian dengan segala konsekuensinya. Bapak Ibu calon guru penggerak, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah mengambil keputusan dengan situasi dilema etika. Namun yang saya lakukan hanya sebatas pada pemikiran didukung dengan beberapa pertimbangan. Saya sudah merasa aman bila keputusan yang saya ambil sudah sesuai aturan dan tidak berdampak merugikan banyak orang. Dengan belajar modul ini, saya menjadi lebih kaya akan pengetahuan, bahkan telah mempraktikkan bagaimana cara pengambilan keputusan yang tepat dengan menggunakan langkah-langkah tertentu yang tak lepas dari paradigma dan prinsip-prinsip yang ada. Bapak Ibu guru hebat yang luar biasa, bagaimana dampak pembelajaran konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil sebuah keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Konsep yang sudah saya pelajari di modul ini memberikan dampak yang besar bagi pola pikir saya. Sebelumnya, saya berpikir bahwa pengambilan keputusan yang telah didasarkan regulasi dan sosial saja sudah cukup. Ternyata banyak hal yang menjadi dasar. Dalam konteks ini, terdapat 4 paradigma dilema etika, yaitu individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasih sayang, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang, yang semuanya didasari atas 3 prinsip dan 9 langkah. Saya berencana akan mengimplementasikan landasan tersebut dalam setiap pengambilan keputusan, baik sebagai pemimpin pembelajaran maupun dalam pengambilan kebijakan di sekolah dan komunitas praktisi. Dengan landasan dalam pengambilan keputusan tersebut, saya yakin bahwa keputusan yang saya ambil akan tepat dan lebih akurat dengan selalu berpihak pada murid. Setelah mempelajari modul 3.1, seberapa penting pembelajaran topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Materi pada modul 3.1 bagi saya sangat penting dan bermakna, karena dimanapun dan sebagai apa peran kita pasti akan menjumpai permasalahan yang dituntut untuk mengambil sebuah keputusan. Dari keputusan tersebut akan dihasilkan kebijakan-kebijakan yang akan mewarnai perjalanan sekolah untuk mewujudkan merdeka belajar dan profil belajar Pancasila. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal itu, maka seorang guru harus memiliki keterampilan dalam pengambilan keputusan yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Sebagai landasan dalam pengambilan keputusan tersebut, tentu mengacu pada 9 langkah, 4 paradigma, dan 3 prinsip. Selain itu, keputusan diambil melalui 3 uji, yaitu uji intuisi berhubungan dengan berpikir berbasis peraturan, uji publikasi sebaliknya berhubungan dengan berpikir berbasis hasil akhir yang mementingkan hasil akhir, dan uji panutan idola berhubungan dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Demikian koneksi antar materi yang saya paparkan. Saya menyadari masih sangat perlu untuk belajar lebih banyak. Untuk itu, mohon masukannya agar menjadikan motivasi bagi saya untuk selalu tergerak, belajar, dan melakukan aktivitas yang bermanfaat untuk orang lain. Guru tergerak, bergerak, dan menggerakkan.
Guru Bergerak Indonesia Maju, dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Bapak Ibu guru yang luar biasa, demikian rangkaian paparan materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini terkait koneksi antar materi 3.1 dengan materi-materi sebelumnya. Pada akhirnya, saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan video saya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerak.